warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian kita kitab Durus Samin halaman 23 kaitan dengan qiyamuhu binafsih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa rizqan halalan ya Rabbi shalli alaihi wa sallim wa hasbunallah. Kelima, qiyamuhu binafsih. Artinya berdiri ia dengan sendirinya. Maka makna qiyamuhu binafsih itu tiada berkehendak Allah Ta'ala itu kepada mahal. Yakni zat yang lain daripada zatnya yang maha tinggi. Dan tiada berkehendak pula kepada mukhassis. Yakni fa'il yang menjadikan dia. Maka dengan kaya ia daripada zat itu, melazimkan ia itu zat bukan sifat. Karena sifat itu tak dapat tiada, bahwa ia berkehendak kepada zat. Berdiri dengan sendirinya, sama ada sifat itu sifat qadim atau sifat itu sifat baharu. Qiyamuhu binafsih. Allah berdiri sendiri. Artinya Allah tidak butuh kepada apapun dan tidak butuh kepada siapapun. Yang makna qiyamuhu binafsih. Ketika dikatakan Allah qiyamuhu binafsih, pertama sekali menunjuki bahwa Allah itu zat. Allah bukan sifat. Begitu pula makhluk. Karena zat makhluk tidak butuh kepada zat yang lain. Tubuh kita nyawa dengku. Hana purlele ke tubuh lain. Memadangkan tubuh nyawa, kan mampu berdiri dengan sendirinya. Yang perlu ke tubuh, yang perlu ke badan adalah sifat. Badan tanyawa hana perlu kepada badan lain. Erat sagawanyan sama antara zat kita nyawa dengan zat Allah. Yang namanya zat tidak butuh kepada zat. Yang namanya zat bisa berdiri sendiri. Yang tidak bisa berdiri sendiri adalah sifat. Sifat senantiasa butuh kepada zat. Baik sifat qadim yaitu sifat Allah ataupun sifat baharu yaitu sifat makhluk. Yang namanya sifat hanjat dan kedraw. Pasti sifat perlu ke zat. Yang namanya zat jedang kedrawa. Artinya zat hana perlu ke zat. Dan terbenar zat hana lengkap sifat. Tapi hana terbenar sifat punya hana musapat dengan zat. Putih. Hana putih tengku menyatakan di hana musapat dengan sesuatu zat. Dengan zat beton misalnya. Gekun beton yang putih. Ngendat batai yang putih. Ngendat triplek karena putih hanya idang kedrawa. Tapi terbenar ada zat tidak lengkap dengan semua sifat. Artinya putra, zat batayana yang hana zatnya putih. Karena hana putih yang hidup putra. Menyakan biru hitam.
Menyaka hitam kuning. Zat terbenar tidak memiliki sifat yang lengkap. Sedangkan sifat mesti melazimi dengan zat. Nah, sifat hana bersama zat. Hana. Sifat qadim yaitu sifat Allah demikian. Sifat makhluk juga sama. Makanya sifat kudrah, sifat iradah, sifat ilmu, sifat hayah, sifat sama, sifat basar, sifat kalam. Itu senantiasa menyatu dengan zat Allah Ta'ala. Senantiasa bersama dengan zat Allah Ta'ala. Maka antara zat dengan sifat itu beda. Setiap zat bukan sifat, setiap sifat itu bukan zat. Tapi sifat senantiasa mulazamah dengan zat dan setiap zat boleh tidak memiliki sifat yang lengkap. Tapi menyembah Allah hanjat menan. Mesti Allah memiliki sifat yang sempurna, sifat yang kamilah. Zat Allah mesti memiliki sifat yang kamilah. Mustahil zat Allah memiliki sifat kekurangan. Menyat makhluk hana apa dengu. Nyahina kebeda antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Menyasifat getanya watengku. Contoh sifat ma'ani yang nabak manusia. Panjang. Dan sifat ma'ani. Maka sifat panjang yang nabak manusia. Nyan hana senantiasa tetap dengan zat manusia. Boleh jadi bak zaman kedua panjangnya gadah. Wate kagadah panjang maka menggantung dengan ed. Nyawa sebab menyebab manusia sifat panjang berarti menolak sifat pendek. Sifat pendek menolak sifat panjang. Karena ketika kaidu sifat panjang ba'zat, maka sifat panjang tersebut menolak sifat pendek. Bahkan kekan menolak kedua-duanya memungkinkan ada pada zat. Cuma karena kaawai itu panjang, menolaklah pendek. Menyaawai itu sifat pendek, itulah panjang. Ba Allah kan menandung. Wajib ba Allah kudrah. Dengan sendirinya tidak ada peluang lemah ada pada zat Allah. Makanya sifat ma'ani tidak menolak lawannya. Kenapa tidak menolak tertolak dengan sendirinya? Karena lawan tidak layak ada pada zat Allah. Nyawa kesebab sifat ma'ani hana itulah lawan. Yang menolak lawan cuma sifat salbi. Karena sifat salbi bermakna tidak. Mandum tidak. Wategekun tidak berarti menolak yang lawan jinyan han patut bagi zat Allah. Ketika dikatakan kidam, apa itu kidam? Tidak ada permulaan. Baka, apa itu baka? Tidak ada akhir. Mukhalafatuhu lil hawadis, tidak ada kesamaan dengan makhluk. Qiyamuhu binafsi, tidak butuh kepada zat dan pencipta. Wahdaniyah, tidak banyak dan tidak ada persamaan dengan makhluk. Nah, jadi tidak. Maka semua sifat salbi, sifat yang menolak lawannya. Ketika gekun tidak, berarti tidak ada peluang untuk ada. Tidak ada awal, ada peluang untuk ada awal, tidak ada. Maka dia gekun kidam, tidak ada permulaan. Menolak lawan, toh lawan tidak ada, itulah ada. Tidak ada awal, lawannya ada awal. Sifat ma'ani hana menang. Yang berhak bagi Allah, yang wajib bagi Allah dah kudrah. Kudrahnya apa makna? Allah maha kuasa dalam menciptakan sesuatu. Mustahil Allah itu lemah. Apakah kudrah menolak lemah? Tidak. Bahkan tidak menolak karena memang lemah, hana layak ba'dat Allah, tertolak dengan sendirinya. Makanya sifat ma'ani bukan sifat yang menolak lawan. Berbeda bak manusia. Sifat ma'ani ba'dat manusia, sifat menolak lawan. Bahkan bukan menolak karena kedua-duanya memungkinkan ada pada zat.
Cuma karena ke awal hidup putih, makanya itulah hitam. Saya kira awal hidup hitam, betulak putih. Karena zat makhluk, jut hitam, jut putih. Berbeda dengan zat Allah ketika dikatakan Allah kudrah. Berarti tidak boleh Allah lemah. Allah iradah, tidak boleh Allah terpaksa. Allah ilmu, tidak boleh Allah itu bodoh. Kan mendua memungkinkan bagi zat Allah. Jadi Allah wajib, wajib qiyamuhu binafsih. Ketika dikatakan Allah wajib qiyamuhu binafsih, apa arti qiyamuhu binafsih? Allah tidak butuh kepada apapun dan Allah tidak butuh kepada siapapun. Ketika dikatakan Allah tidak butuh kepada apapun, Allah tidak butuh yang pertama kepada zat yang lain. Karena memang dirinya adalah zat. Tidak butuh kepada siapapun. Allah tidak butuh kepada pencipta. Karena dianya memang Khalik, maha menciptakan. Dan ketika dikatakan Allah itu tidak butuh kepada apapun, terpaham pula. Allah tidak butuh kepada tempat. Tidak butuh kepada siapapun, terpaham pula. Allah tidak butuh kepada pembantu. Allah tidak butuh kepada alat. Allah tidak butuh kepada makhluk. Allah tidak butuh kepada taatnya makhluk. Allah tidak butuh siapapun dan apapun. Baru bukan kaya. Maka kaya yang sebenarnya itulah Allah. Manusia kaya tapi fakir. Kaya secara zahir, hakikatnya fakir. Banyak harta, banyak pangkat, banyak jabatan, tapi tetap fakir manusia. Karena fakir yang sesungguhnya itulah ketika si manusia sadar bahwa dia itu tidak memiliki apa-apa, bahkan dirinya bukan miliknya sendiri. Itulah fakir yang sebenarnya. Kan makna fakir yang sebenarnya udip getanyo merae-rae siapa tetan kon menan. Makna fakir yang sesungguhnya tak kala kita sadar, jangankan harta pangkat jabatan, diri kita sendiri pun bukan milik kita. Itulah fakir yang sesungguhnya. Maka yang kaya siapa? Allah. Allah tidak butuh kepada apapun. Allah tidak butuh kepada siapapun. Adakah Allah butuh kepada manusia? Tidak. Adakah Allah butuh kepada taatnya manusia? Tidak. Adakah Allah butuh kepada perbuatannya? Tidak. Liah nepegat manusia li Allah Ta'ala. Nani cak manfaat? Hana. Liah ditetapkan hukum li Allah Ta'ala. Nani cak faedah? Hana. Menciptakan hamba yang taat, apakah ada manfaat bagi Allah? Tidak. Terjadinya manusia yang mudarat, yang maksiat, apakah mudarat bagi Allah? Pun tidak. Hana tepu lebih. Nepegat malaikat, hana necok manfaat tepu lebih. Jadi malaikat itu bukan pembantu Allah, bukan menyatakan pembantu berarti mengambil manfaat dengan adanya malaikat. Menyahana perlea kepada sapu api merupakan cit kepegat. Ya. Itulah bahagian daripada min ayatihi. Tanda-tanda kekuasaannya Allah. Gepegat pua marangkap pua lagi hun Allah. Genek puturi draw bak getanyo. Allahnya maha mampu dulu. Jadi tujuan Allah gepegat segala-galanya. Allah ingin menampakkan diri kepada kita. Karena menye Allah hana gepeturi draw bak getanyo. Sungguh getanyo han akan taturi pakiban Allah. Dalam istilah tauhid gekun tajalli. Gepetang draw Allah Ta'ala bak getanya makhluk. Allah maha tahu makhluk itu pasti akan bertanya. Mampukah Allah menciptakan sesuatu yang sangat besar? Gedepu oleh Allah. Maka dia gepegat falak yang cukup luas. So ukur falak. Gepegat matauro yang cukup raya. Allah juga maha tahu. Ketika manusia ini diciptakan yang besar, dia pun akan bertanya. Yang paling ubud, mampu. Maka dia Allah gepegat kemun. Gepegat sel, gepegat molekul. Gepegat atom dan sebagainya. Sehingga terjawab segala-galanya. Gepegat yang panjang, nah yang end. Gepegat yang sempurna, nah yang cedera. Gepegat yang tublut, nah yang buta. Maka gepu pasang-pasang li Allah Ta'ala. Nyak terjawab daripada segala pertanyaan. Yang mungkin pertanyaan yang terbenam dalam pikiran gedanya. Artinya apa? Tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia. Bandum ciptaan Allahnya nahi kemah.
Akan tetapi terkadang hikmah tersebut disembunyikan Allah hana gepeterang bagadanya. Sehingga hana redepu putra hikmah nu. Oleh karenanya haram bagi kita nyawa dengku tak musnahkan sesuatu daripada ciptaan Allah. Karena menyata musnahkan akan berakibat fatal kepada diri kita nyawa dengku. Tanuk musnahkan mesetikoh mendumbek nale hanjur dengku. Yang bahaya ya. Tanuk musnahkan bui baik nama sabah pilih hanjur. Ya secara biologi pegah hilang salah satu mata rantai makanan enggak bahaya ya nunggu. Ya negala maka hanjir bah menani gede. Bandum nah hikmah. Pua teman hikmah na yang gepetepe na yang hana gepetepe bagedanyo. Termasuk gepegat pijit nah hikmah, gepegat kumun nah hikmah, mandum nah hikmah nunggu. Makanya na yang kumun god, na yang kumun bro ibu kah. Mandum nah hikmah imil hagat ngambrok kala hegat. Ya, maka Allah tidak butuh kepada apapun, Allah tidak butuh kepada siapapun. Inilah buktinya Allah itu kaya. Sebagai bukti Allah mengatakan sendiri di dalam Al-Quran, Innallaha ghaniyun anil alamin. Yang bukti Allah maha kaya. Sesungguhnya Allah itu maha kaya daripada sekalian alam. Makna maha kaya, hana butuh kepada apapun. Musapa hana perlaya Allah Ta'ala. Menyamantang perlaya sama dengan hana kaya mantang butuh kepada yang lain. Baru gekun kaya baik perlaya siapa tapi. Mampukah manusia demikian? Han mampu dulu. Itanya baik perlaya siapa? Han mampu dulu karena mantang perlaya ke makanan dia. Mantang perlaya ke minuman. Ilong nyan teku hana perlele. Mantang perlele kita ke depan tinggal. Nyan hana tuale. Mantang perlele ke WC. Nyan hanale mentang perle ke iya untuk cebok oleh kata nyan hanale kamu lagi kan kita nyo hal lepah ni tetap le kata nyo hal lepah daripada hana perle apa tapi nah dan demikian lagi kata Syekh Suhaimi rahimahullahu taala dan segala maujud zat itu dengan nisbah kepada mahal dan mukhassis itu terbagi atas 4 bahagi. Yang pertama, qismon anil mahali wal mukhassisi wa huwa dzatullahu ta'ala. Satu bahagi kaya ia daripada zat dan kaya ia daripada fa'il yaitu zat Allah. Maujud. Segala yang telah ada ditinjau dari segi butuh atau tidaknya kepada zat dan pencipta maka terbagi kepada 4. Yang pertama tidak butuh kepada zat dan tidak butuh kepada pencipta. Artinya tidak butuh kepada zat lain dan tidak butuh kepada pencipta. Itulah zat Allah. Wa qismon yang kedua. Muftakirun ilaihima wa huwal a'rad. Yang kedua berkehendak kepada keduanya. Itulah a'rad yang baharu. Artinya butuh kepada zat dan butuh kepada pencipta. Itulah segala sifat-sifat makhluk. Sifat-sifat benda. Diistilahkan dalam tauhid dengan a'rad. Untuk membedakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk, maka dijadikan 2 istilah. Untuk Allah diistilahkan dengan sifat, untuk makhluk diistilahkan dengan a'rad. Jadi mandua yang perlu pegang a'rad sifat. Sifat memang sudah pasti sifat. Beda antara a'rad dengan sifat, kalau sifat itu kadim, kalau a'rad itu baharu. Terjadi kesamaan antara a'rad dengan sifat. Sifat Allah butuh kepada zat Allah. A'rad makhluk juga butuh kepada zat makhluk. Maka a'rad sifat makhluk butuh kepada zat dan juga butuh kepada pencipta. Yang ketiga. Wa qismon mawjudun fil mahalli wala yaftaqiru ilal mukhassisi wa huwa sifatullahi ta'ala. Yang ketiga butuh kepada zat
akan tetapi tidak butuh kepada pencipta. Itulah sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah butuh kepada zat. Itulah zatnya Allah. Tapi tidak butuh kepada pencipta. Karena sifat Allah kadim. Qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam itu kadim. Sebagaimana zat Allah kadim, maka sifat Allah juga kadim. Kalau seandainya sifat Allah baharu, kemudian baru ada. Sedangkan zat Allah kadim, tidak ada permulaan ada. Memang dari pertama telah ada. Maka akan menunjuki zat Allah itu kosong daripada salah satu sifat. Mustahil. Misalnya kudrah Allah kemudian baru ada. Berarti pertama Allah itu lemah. Zat Allah kadim. Zat itu sunyi daripada satu sifat, itulah kudrah. Itu mustahil bagi Allah. Maka semua sifat ma'ani itu qadim dan baqa. Dan semua sifat ma'ani itu mukhalafatuhu lil hawadis. Beda dengan sifat segala makhluk. Yang keempat. Muftakirun ilal mukhassisi. Dunal mahali wahwal ajram. Butuh kepada pencipta. Akan tetapi tidak butuh kepada zat yang lainnya. Yaitu ajram, segala jirim, segala benda, segala tubuh makhluk. Karena ketika diiktibarkan dengan jirim, satu benda yang mengambil kadar kekosongan untuk tempat bersandar benda tersebut. Dumna raya icok kadar kekosongan tergantung raya ubud benda. Menyeraya benda, raya icok kadar kekosongan. Menyeubud benda, ubud icok kadar kekosongan. Nyo lagi gelahnya. Oh wate tapudu gelahnya na icok kadar kekosongan. Ubena raya, menurut raya gelah. Nyo kadar kekosongannya istilah dalam tauhid dengan firak. Cok kadar lapang menurut raya ubud benda. Maka gelahnya gekenjirim. Pakon gekenjirim karena ijih na icok kadar kekosongan untuk tempat. Zat Allah jirim kon. Karena zat Allah kon jirim, makanya zat Allah tidak mengambil kadar kekosongan untuk bertempat. Karena zat Allah kon jirim. Maka setiap jirim pasti mengambil kadar kekosongan. Itulah yang dimaksud dengan benda. Zat makhluk mandum na icok kadar kekosongan. Zat makhluk na perle kepada zat lain. Hana. Artinya putra. Tubuh getanya wanengku. Untuk mampudang tubuhnya. Na perle ke tubuh lain. Hana. Bak kaya ya. Untuk teglang bak kayanya. Na perle ke bak lain. Hana. Yang perle ini ke tempat dong sagai. Tubuh getanya yang perle ke tempat dua. Tempat dua. Yang icok le tubuh itulah yang dimaksud nepenan dengan firak. Kadar kekosongan untuk kedua badan. Tapi tubuh na perle ke tubuh. Hana. Yang perle kepada tubuh adalah sifat. Panjang, hitam memeh, bingkeng. Yang perle ke tubuh. Diri tubuh hana le perle ke tubuh. Maka terbagi put. Yang pertama, tidak butuh kepada zat yang lain dan tidak butuh kepada pencipta. Itulah zat Allah. Yang kedua, tidak butuh kepada zat yang lain tapi butuh kepada pencipta. Itulah zat makhluk. Yang ketiga, butuh kepada zat tapi tidak butuh kepada pencipta. Sifat Allah. Yang keempat, butuh kepada zat dan butuh kepada pencipta. Itulah sifat makhluk. Nawile putra nama salah. Coba silakan. Waalaikumsalam. Kalam Allah itu sifat Allah. Kalam Allah
itu sifat Allah. Maka kalau kalam Allah dikatakan makhluk, berarti ada bahagian daripada sifat Allah itu makhluk. Nyoka bertentangan. Mesapat sesuatu yang baru dengan kadim. Hai terimang nunggu. Sifat Allah itu, zat Allah itu kadim. Sedangkan kalam menyata pegah makhluk berarti jid ke baharu. Mesapatlah baharu dengan kadim. Nya haitim nunggu. Kalam Allah nya makhlukkan. Karena kalam Allah itu sifat Allah. Yang mana kalam Allah? Itulah sifat yang menyatu dengan zat Allah. Sifat itu tidak pernah terpisah dengan zat Allah. Itulah kalam Allah. Yang tah kalam Allah. Sifat yang menyatu, yang idang bak zat Allah. Yang kenyan kalam Allah. Sedangkan Al-Qurannya wadengku. Geiktibar, geanggap kalam Allah pakon. Karena tunjukkan daripada Al-Quran cukup sama. Lagi tunjukkan makna, lagi yang nampak kalam derawana Allah. Andai kata Allah membuka hijab menampakkan kalamnya kepada kita, sungguh kita akan mampu melihat maksud dan makna sesuai dengan maksud dan makna yang tertera di dalam lembaran-lembaran yang tertulis dengan tinta baik hitam ataupun lainnya, mulai daripada surah Al-Fatihah sampai kepada surah An-Nahl. Nyan makna cukup sama dulu. Menyokan kalam Allah kan. Kalam Allah ibat ba'zat Allah. Menyonyo kalam Allah ketika kita baca lagi katanya, kita mau kalam Allah balidah katanya. Kamu sapat sifat Allah dengan mah. Kamu tiba alam. Maka pakiban ciknya watamu pun. Ibarat lagi urang iluat cermen dengan bayangan yang dalam cermen. Urang iluat cermen kan bayang yang na di dalam cermen. Bayang yang na dalam cermen nyen kan urang iluat cermen. Akan tetapi menyahana urang iluat cermen hana bayang yang lagi dalam cermen. Dan terbenar na urang iluat cermen walaupun hana bayang lam cermen, urang iluat cermen tetap na kebayang lam cermen jud hana. Hana Quran, kalam Allah tetap. Karena sebelum Allah berkalam dengan Nabi Musa, Allah memang telah berkalam. Karena kalam Allah itu kadim. Menyata pegah kedua Allah baru gemekalam pajan. Wat dengan Nabi Musa. Berarti kalam Allah baharu. Pun Allah hana gemekalam kedua baru gemekalam. Berarti baharu. Ada satu sifat Allah itu baharu. Hana Al-Qurannya. Dak hana Al-Quran Allah tetap berkalam. Karena bayangan daripada kalam Allah. Kalam Allah yang sebenarnya itulah sifat yang ada pada zatnya Allah. Akan tetapi menyegebuka hijab di Allah Ta'ala. Makna yang tersirat di balik tulisan yang tersuratnya cukup sama dengan maksud yang itunya. Bila mana Allah nebuka hijab. Nepulemah kalam derawana Allah bak getanya. Maka dah kalam Allah yang nabadat Allah. Man pakon cipta pemuliaannya. Nyo kakak timbul masalah lah. Menyanyikan kalam Allah ke cipta pemulia. Karena maksud yang tersirat di balik tulisan yang tersurat. Maksud itu datangnya dari Allah. Gaya pemulia kanurung ilmai tengku. Tapi hanjat tak pemulia ilmu dalam tubuh urang menyahan tatim pemulia urang. Karena ilmu hidup dalam tubuh agaknya. Kewasilah pemulia ilmu dalam badan itulah pemulia badan yang di dalam hidup ilmunya. Baik itu pam tak depu. Hana pemulianya ulama. Ilmu agaknya hana ilmu agaknya dalam pemulia. Yang menyamampu menandengku berarti ka mampu tacok mameh walau hana pakai sakan yang kahaya tu. Nyo lihat sedat mesin. Tapi bebos sirah aja. Anjur tunggu. Maka yang terpemulia. Makna yang tersirat. Di dalam kalimat yang tersurat. Maknanya hanjur terpemulia tunggu.
bila mana hana tapu mulia kalimat yang tersurat. Nyo masalah. Sehingga nyan makhluk, kertas makhluk, tinta makhluk, tulisan makhluk, kalam Allah kon makhluk. Ya, maka Al-Quran ketika dikatakan Al-Quran kalam Allah, maknanya Al-Quran kalam Allah yang merupakan sifatnya Allah. Itu kadim. Sehingga hanjakan Al-Quran yang makhluk. Nyokenyo yang dipertahankan oleh Imam Malik. Imam besar dahulu. Al-Quran itu adalah kadim. Tinjauan Al-Quran atau makna kalam kon kertas, kon tinta. Kertas hana kadim barosa baruna. Tinta hana kadim barosa baruna. Tulisan hana kadim si barosa baru cetak. Yang kadim kalam yang maka ketika tak ucap lagi tanya Al-Quran melalui lidah katanya. Puaka kalam Allah kaitan mong lambabah katanya. Nyan sama lagi bandingan tengku. Oh watatahay nanurang. Nan gak nyan Muhammad Jamin. Muhammad Jamin tahay. Nyan pu Muhammad Jamin. Nyan lambabah tu. Kan nama Muhammad Jamin yang lambabah. Muhammad Jamin mantang ilu ababah. Begitu pula tak kala kita membaca Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fih. Cuma yang nalam babah getanya tulisan yang mengandung maksud sama dengan kalam Allah. Kalam Allah apa? Ba'dra gedat Allah ilwa babah geta. Menyekalam Allah kita mengalam babah getanya maka sama Muhammad Jamin lam babah getanya waduh. Nama gaknya tagai lambabah, gaknya ilua ba kalimat yang tersurat lambabah katanya yang mengandung maksud, yang maksud sesuai dengan kalam Allah. Kalam Allah tetap menyatu dengan zatnya Allah. Man wajib tapu mulia tiban han tapu mulia. Karena tersirat makna lagi makna bak kalam Allah. Jangankan makna yang sesuai dengan kalam Allah. Memakna yang sesuai dengan karangan urang intelek tapu mulia. Buku tu kata tapu mulia. Pakon tapu mulia. Karenanya hasil pemikiran ilmu yagop cukup ikarang. Maka menyena yang pegah. Kitab hana perlia tapu mulia. Yang tapu mulia Al-Quran. Nyan necok buku yang pegahnya tini gebluh-gebluh. Bengeh gitu ya. Nyan menyena profesor, doktor yang pegah. Apa artinya kita muliakan kitab? Ini kan bukan Al-Quran. Yang kita muliakan Al-Quran. Yang kita jaga Al-Quran. Nyan nekalan melheboh buku karangan ganyan. Ika kena beluh-beluh. Bengeh. Menyebengeh. Beginilah. Ilmu itu wajib dihormat. Sedangkan Anda merasa marah karena buku karangan Anda diinjak-injak. Terasa bagaimana? Seolah-olah kepala saudara yang terinjak. Begitu pula. Kitab syariat, kitab ilmu agama, tauhid, tasawuf, fiqah, mantik, bayan, badek, nahu. Itu semua adalah ilmu yang dicurahkan oleh pikiran ulama kepada kita. Maka wajib dihormat. Ya. Yang kamu cara ada bukan? Menyana yang pegah pun tak hormatinya kalau na juna karangan di benda apa? Ciki belo-belo ikut dia. Yang ke ilmu ya walau hanaga tapi dia praktek. Wallahu a'lam. Nala ilang. Bukan nala ilang. Anale kabeh. Yang penting benar ni ingat tengku qiyamuhu bi nafsih putra. Ubeo mentang ni ingat. Qiyamuhu bi nafsi maksudnya Allah hana perlia siapa. Makanya dalil dari qiyamuhu bi nafsi nepegah kedrawan oleh Allah. Lonyo hana perlia ban-bandum yang nala alam hana perlia. Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah itu maha kaya dari sekalian long hana perlia siapa pi. Nyamban maksud. Jadi putra qiyamuhu bi nafsi Allah tidak butuh kepada apapun dan Allah tidak butuh kepada siapa. Nyan kenyan maksud. Nyan mentang ningat kabere. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.